kita terhadap sesuatu harus tetap kita jaga sampai tuntas. Yang terhormat para kepala sekolah, jenjang SD, SMP, SMA, SMK, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 10. Saya hormati para pengawas pembina. Di sini hanya pengawas pembina SD, saya dengar SMP, SMP. Kalau belum ada, saya orang ujung meeting kemarin itu, dan memang prosentase PTU itu masih sekitar 30%. Tapi kemarin saya sampaikan bahwa mungkin data kami belum masuk itu. Itu data kami tanggal 1 Maret itu kami latih 12 pengawas sekolah. Itu mereka itu kan memiliki sertifikat guru penggerak. Kemudian baru bisa itu beri komunikasi untuk menjadi pengawas. Jadi ada 12. Memang SD itu sekitar 274, kalau saya rata-ratakan misalnya 10, berarti masih kurang. Kalau daripada SD itu kalau saya salah ya minimal SD itu ada 10 satuan pendidikan, kemudian SMP itu 7 satuan minimal. Sehingga kalau misalkan masih ada yang kurang, kita akan berusaha untuk nanti yang dan kemudian ini tes saja. Nanti kalau lulus bisa jadi pengawas karena masih kurang kepala sekolah sampai kurang yang memiliki sertifikat guru yang penting diharapkan memiliki kualitas yang baik, yang sampai lenak sertifikat lenak. Oke, usaha saya ini paling hebat. Kalau lenak kalau paling hebat asal lenak saya ini guru bergerak tanpa sekolah, namun terlambat, tidak kelas. Kalau fokus mulai dari lewat anak bulan, anda bulan lain, oke. Baik Bapak Ibu dan terhormat, seperti kita ketahui bersama bahwa guru merupakan ujung tombak dalam pendidikan. Guru merupakan bagian terpenting dari sebuah sistem pendidikan. Guru sangat penting untuk pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, keyakinan, nilai kepribadian sikap dan minat siswa. Oleh karena itu, guru perlu dimotivasi agar dapat melaksanakan tugasnya secara baik. Motivasi mengarah pada pertumbuhan pribadi dan pengembangan profesional, sehubungan dengan pengalaman diri sendiri sebagai pembelajar, serta mengembangkan gaya mengajar seseorang melalui pembelajaran mandiri yang bermuara pada tercipta profil pelajar Pancasila. Memang kita lihat guru bergerak ini di arahnya ke profil pelajar Pancasila. Jadi endingnya itu adalah menciptakan profil pelajar Pancasila. Dan sampai habis itu anak-anak berkarakter juga tidak betul-betul. Nah, ini kita juga tidak harapkan. Hari saya diskusi dengan Ibu Kepala SMK. Ibu Kepala sampaikan bilang, apa ini kami di SMA terima siswa SMA itu ada yang tidak tahu membaca. Ini bagi saya ini adalah campur. Oleh karena itu memang ini kejelian para guru itu bagaimana dia mengarahkan, membimbing siswa-siswi untuk mereka itu bisa pandai, bisa membaca dengan baik, bisa berhitung dengan baik. Maka itu guru yang hebat. Sehingga selalu saya mengatakan bahwa guru adalah profesi kemanusiaan. Saya sedikit menganalogikan begini, antara menyukai dan mencintai. Ketika Anda menyukai sekutu bunga, Anda akan memetik bunga itu. Tetapi ketika Anda mencintai sekutu bunga, maka Anda akan menyiram bunga itu. Beda antara suka dan mencintai. Ya. Menyukai dampaknya adalah layu, tetapi mencintai dampaknya dia akan bertumbuh, berkembang secara baik. Jangan sampai kita hanya menyukai profesi guru karena di sana ada tunjangan profesi guru, ada tunjangan tambahan penghasilan, ada tunjangan khusus dan lain sebagainya. Yang diharapkan adalah kita mencintai profesi guru itu.
harus benar-benar mencintai. Setiap kita bergerak di bidang apa, mari kita berusaha untuk mencintai profesi kita. Maka kita akan bekerja dengan tulus hati, kita akan bekerja dengan ikhlas hati, tulus ikhlas. Tetapi kalau yang tadi saya sampaikan hanya menyukai pekerjaan itu, maka dampaknya itu efeknya itu adalah lain. Ketika Anda tidak mendapat tunjangan lagi, lu dengan dia maka dari sana gitu. Apalagi SK suka dengan habis di bahasa, ini kita ngomongnya realita. Jadi saya minta supaya katakan saya, para guru, kita semua, termasuk saya, juga harus bisa mencintai profesi saya. Jadi kadang orang bilang bahwa apakah bertemu jam berapa, saya bilang siap, kita siap. Karena saya memilih tempat ini. Karena ketika kita selama tua ini konteskan ke kompetisi, memilih pilihan untuk menjadi kepala di Dinas Teman. Saya memilih dan saya ikuti tugas berarti saya tahu dan mau di tempat itu. Ketika saya tidak mau, tentu saya tidak memilih tempat itu. Tapi saya tahu dan mau, maka saya berusaha untuk memilih tempat itu. Saya berusaha belajar sekeras-kerasnya supaya saya bisa lulus dalam ujian kompetensi tersebut, sehingga saya bisa dipilih menjadi kepala dinas. Sama halnya teman-teman. Sekarang 6 bulan ke depan ini belajar sekeras-kerasnya agar Bapak Ibu bisa menjadi guru penggerak yang diteladani atau dicontoh. Selain kalau jangan sampai online guru penggerak itu ada beli sertifikatnya. Nah, karena lo Pak Kabit pimpinan katakan ini sudah memenuhi syarat Pak Kabit untuk diangkat jadi kepala sekolah, diangkat jadi penggerak. Oh, beli sertifikat tanahmu gitu kan? Ya persyaratan itu saja, itu saja berkertas itu berarti Anda sudah bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi pengawas. Ya, itu syarat menjadi kepala sekolah, memiliki sertifikat guru penggerak. Syarat menjadi pengawas, memiliki sertifikat guru penggerak. Ini ada 12 orang. Saya mau lihat progres 1 tahun ke depan. Saya mau lihat progres 12 orang pengawas yang sudah kita lantik. Jadi saya sudah minta Pak Kabit dalam rencana kerja kita tahun 2024 evaluasi para pengawas itu setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan itu kita lakukan. Jadi ini berarti sudah hampir selesai Maret, maka awal April kita akan evaluasi. Yang biasa saya sampaikan, saya tidak mau dengar kekurangan guru itu dari masyarakat atau dari wakil anggota dewan terhormat, termasuk sarana-prasarana, kurikulum dan lain sebagainya. Tetapi saya harus mendengar langsung dari Bapak Ibu para pengawas. Jadi saya harapkan Bapak Ibu para penggerak 6 bulan harus tetap konsisten sampai selesai. Jangan sampai ada yang tumbang atau gugur sebelum 6 bulan selesai. Semua semangat, kuat toh? Dan tidak boleh meninggalkan pekerjaan utama sebagai seorang guru. Tidak boleh. Ya. Jangan sampai kepala sekolah, saya capek, saya kadang mau ini ikut ini barang, jadi tiap malam saya tidur jam sekian. Oh, saya belum deh. Oh, saya belum pilih deh. Saya kepala sekolah paksa, kan paksa. Sehingga jangan meninggalkan pekerjaan. Saya minta untuk konsisten dari awal sampai akhir, harus tetap konsisten supaya bisa mendapatkan sertifikat tersebut. Yang tes ini barang ini banyak yang ikut tes. Tetapi Bapak Ibu yang lulus berarti harus bisa tamat sampai selesai 6 bulan itu. Jangan sampai tengah jalan kemudian mulai boga-bogaan dan tidak mau ikut lagi di mana. Nanti Pak Kadip catat, yang SD SMP ada berapa orang, itu harus sampai tamat sekian orang itu. Jangan sampai dia berkurang. Jangan berkurang, harus punya komitmen. Omong A sampai selesai A, dan sampai omong A sampai selesai B.